Selamat datang di kanal kami, Balige Academy. Pada video kali ini saya akan mendokumentasikan bahwa pernah terjadi rekayasa CCTV yang dilakukan oleh saksi ahli eh, Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto pada sidang kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 ya. Kalau sekarang tahun 2023 berarti sekitar 7 tahun lalu. Kenapa ini saya dokumentasikan? Mungkin ini berguna bagi kalian yang generasi-generasi yang akan datang agar dapat mendapatkan perspektif yang lengkap bagaimana bukti-bukti yang tak terbantahkan atas rekayasa video CCTV yang dilakukan oleh Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, di mana nanti akan saya jelaskan mereka berdua melalui bukti-bukti pada BAP ya, berita acara pemeriksaan atas kedua saksi ahli, didapatkan bahwa mereka melakukan downscaling ya, atau menurunkan resolusi dari resolusi frame yang seharusnya yang ada di flash disk adalah full high definition atau FHD dengan dimensi 1920 lebar, 1080 tinggi ya, menjadi menjadi 960H, yaitu dengan dimensi frame 960 pixel lebar dan tinggi 576 pixel. Akibat perbuatan mereka, objek-objek di setiap frame ya, akibat downscaling yang mereka lakukan, objek-objek di dalam tiap frame itu mengalami pengaburan sehingga informasi yang terbuang atau rugi informasi akibat perbuatan downscaling tersebut menyebabkan setiap objek pada frame itu mengalami pengaburan sehingga menciptakan narasi dan multi interpretasi ya terhadap objek-objek tersebut, sehingga hakim dapat digiring opininya oleh kedua saksi ahli tersebut. Oke, kalian bisa mendapatkan buku yang telah saya susun ya, sebanyak 79 halaman. Anda bisa mendapatkannya secara gratis di Google Play ya, karena ini adalah dokumentasi saya untuk kepentingan kalian ya di generasi yang akan datang. Jadi 79 halaman ini saya persembahkan secara gratis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembuktian dan studi kalian. Di sini saya berikan judul Digital Forensic Analysis Kasus Jessica Kumala Wongso, Bukti Tak Terbantahkan Rekayasa Video CCTV oleh Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Jadi kalian bisa klik di sini read ya. Kalian bisa membacanya secara gratis di sini ya. Sebanyak 79 halaman ya. Jadi karena buku ini berupa laporan teknis saja, jadi saya tidak perlu menjelaskan dengan narasi yang panjang. Saya hanya menyajikan bukti-bukti yang ada pada BAP mereka, sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka telah memanipulasi dan merekayasa video CCTV ya. Nanti di sini bisa kalian baca, terus jika kalian ingin mendownloadnya juga, kalian bisa mendapatkannya di Script D ya, dengan judul yang sama. Anda bisa mendownloadnya untuk dokumentasi Anda juga dan studi Anda atau pekerjaan Anda. Di sini bisa Anda dapatkan di Script BD. Oke, kita akan memulai ya. Apa-apa saja bukti-bukti yang tak terbantahkan atas rekayasa video CCTV oleh Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Oke, kita mulai saja di sini. Di sini ya, berita acara pemeriksaan ya. Ini saya satu halamankan saja. Di sini untuk poin pertama adalah berita acara penyitaan yang tidak ada ya. Di dalam persidangan telah dibuktikan bahwa tidak adanya berita acara pemeriksaan, padahal ini
merupakan syarat pada Perkap ya, peraturan Kapolri yang seharusnya dilakukan penyitaan terhadap DVR ya, yang kemudian di dalam persidangan terbukti bahwa DVR tersebut kosong atau terhapus oleh siapa tidak dijelaskan oleh pihak jaksa. Tetapi di persidangan terbukti bahwa DVR ya, yang merupakan hard disk dari CCTV system itu kosong. Dan pada persidangan juga dibuktikan bahwa tidak dilakukan disimaging atau discloning. Jadi yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar atau bagian penyidik ya, penyidikan itu hanya backup ya, backup memotong-motong rentang waktu video CCTV tertentu dengan rentang waktu tertentu ke dalam flash disk. Jadi mereka hanya melakukan pembackupan secara amatir ya, seperti halayak umum. Ya, jadi di sini seharusnya menurut pasal 22 peraturan Kapolri dilakukan diperlukan adanya apa namanya tadi berita acara pemeriksaan. Nanti Anda bisa pelajari sendiri pasal 22 peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik ya. Oke, terus apa yang terjadi adalah yaitu DVR tersebut sebenarnya berukuran dari sistem CCTV yang ada pada Cafe Olivier. Itu ukuran atau kapasitas dari DVR yang ada pada sistem tersebut adalah 900 GB dan ternyata di backup hanya menjadi berukuran menjadi atau ke dalam sebuah flash disk yang hanya berukuran 32 GB ya. Bayangkan data atau informasi yang 900 GB kemudian hanya di backup ke flash disk dengan ukuran 32 GB. Ini sangat miris ya, kita melihat bagaimana mereka memperlakukan sebuah barang bukti digital yang dengan semena-mena memotong-motong, membackup sesuai dengan keinginan mereka. Jadi DVR atau sebuah data yang 900 GB seharusnya dilakukan disimaging ya menjadi sebuah file utuh ya. Harusnya menjadi sebuah file utuh berekstensi ISO atau lainnya sehingga semua data yang ada pada digital video recorder itu dapat dijadikan sebuah file imaging ya yang berukuran yang sama ya harusnya. Tetapi apa yang dilakukan adalah hanya backup flash disk menjadi flash disk 32 GB ya. Ini merupakan kesalahan prosedur dalam forensik digital yang sangat-sangat fatal ya. Seharusnya dengan tidak adanya berita acara ya, penyitaan ya DVR maupun tidak dilakukannya disimaging sebagai sebuah proses forensik digital yang default ya, yang seharusnya dilakukan. Seharusnya hakim menganggap bahwa barang bukti digital yang semena-mena dilakukan tanpa prosedur standar dalam forensik digital itu harusnya diabaikan ya. Nah, biasanya format hasil disimaging itu berekstensi ISO atau .iso, .nrg, .bin, .q atau .mds ya harusnya itu. Tetapi apa yang dilakukan adalah penyalinan amatir ya atau membackup secara amatir ya seperti layak umum yang tidak memiliki kemampuan imaging atau forensik ya. Terus apa yang menjadi detail berikutnya adalah di sini saya jelaskan yaitu tadi bahwa akhirnya dari 900 GB tersebut ya hanya di backup 32 GB, maka dapat dipastikan bahwa ada 800 sekian GB yang hilang ya, yang seharusnya memuat kejadian-kejadian krusial apa yang terjadi di meja 54 ya. Meja 54
tentang apa yang sesungguhnya terjadi ya, pergerakan-pergerakan objek di situ untuk memastikan bahwa apa yang disajikan dalam persidangan adalah sebuah data yang valid dan lengkap. Oke, pada poin kedua, di sini saya menjelaskan bahwa pada saat persidangan tidak dilakukan adanya pemetaan posisi dan coverage area ya, luasan cakupan dari tiap kamera CCTV. Bahkan jumlah kamera CCTV yang aktif pada saat kejadian itu di Cafe Olivier juga tidak diterangkan oleh atau dijelaskan oleh saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar. Ini sangat pemetaan posisi dan jumlah kamera ini, dan berikut juga dengan luasan cakupan tiap kamera itu sangat penting dalam proses digital forensik, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh kedua saksi ahli tersebut. Ini saya kira sangat miris ya, sangat sangat amatir untuk seorang ahli forensik digital yang mengepalai asosiasi forensik sebuah organisasi ya. Bentukannya sendiri ini sangat-sangat miris kita melihat prosedur forensik digital yang dilakukan olehnya. Jadi itulah yang dilakukan, tidak adanya pemetaan, tidak adanya pemetaan posisi dari setiap CCTV ya, dan rangkuman atau cakupan luasannya. Jadi seharusnya kalau saya menggunakan sebuah rekaan, seharusnya ada begini ya, tergantung dari panjang lensa dan focal point dari tiap kamera bisa direka ya, kira-kira luas cakupan dari tiap kamera dan posisinya harusnya diberikan detail seperti ini, sehingga hakim bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang posisi dari tiap kamera dan luasan cakupannya. Dan ini sangat-sangat keterlaluan ya, tidak dilakukan oleh kedua saksi ahli tersebut. Jadi hal ini membuat hakim pun tidak mengetahui posisi tiap kamera dan cakupannya di dalam mulai dari proses persidangan awal sampai akhir. Kemudian poin yang ketiga adalah di dalam persidangan dikatakan oleh saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar bahwa flash disk tersebut memiliki atau berisi 29 rekaman CCTV. Nah, statementnya, karena kita tidak mengetahui bahwa jumlah CCTV yang aktif pada Cafe Olivier ketika kejadian berlangsung, maka kita tidak bisa memastikan bahwa apakah 29 rekaman CCTV yang dimaksud oleh saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar adalah 29 rekaman dari berbagai CCTV. Artinya kita bisa berpersepsi bahwa flash disk berisi 29 rekaman dari CCTV yang berbeda. Gitu. Jadi pada umumnya sistem CCTV itu kelipatan ya, artinya 2, 4, 8, 16, 32. Jadi kalau 29 rekaman CCTV, maka bisa kita persepsikan bahwa ada 32 CCTV pada sistem CCTV yang ada pada Cafe Olivier ya. Di sini ada statementnya ya, bahwa saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan kepada hakim bahwa data yang terdapat pada flash disk memuat 29 rekaman CCTV. Tetapi pada saat di persidangan dia hanya menampilkan sekitar 7 rekaman CCTV yang dia analisa. Jadi sangat disayangkan ya, padahal seharusnya jika ada 29 rekaman CCTV, berarti seharusnya ada 32 sistem ya, sedikitnya 32 kamera CCTV pada sistem CCTV pada Cafe Olivier. Nah, ini juga
keterangan yang tidak lengkap ya, sehingga kita hanya bisa meraba-raba dari keterangannya dia di persidangan bahwa eh, pemetaan posisi kamera juga tidak ada, pemetaan cakupan luasan tiap kamera CCTV juga tidak ada, bahkan jumlah CCTV pada sistem CCTV di Cafe Olivier juga tidak disebutkan ya, tidak ada keterangan fix tentang itu ya. Sangat-sangat tindakan atau prosedur forensik digital yang sangat amatir ya. Jadi oke, selanjutnya Anda bisa baca juga pada poin berikutnya adalah ada puluhan ribu frame hilang pada kamera 17 ya. Nah, di sini saya dapatkan pada BAP dari saudara saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar ya, dengan nama pada BAP tersebut disebutkan bahwa file bernama CH1715 1116.17 itu terdapat apa namanya. Jadi di sini mengatakan kamera 17 dari pukul 15.11 sampai 16.17 ya, dengan ekstensi MP4 hanya ada 2.707 frame ya. Sementara pada metadata dari file video yang sama ya, itu ternyata ada atau terdapat 98.750 frame. Jadi artinya ada 96.000 frame ya pada video tersebut yang sengaja dihilangkan. Kalau kita bagi, jika satu satu detik ada 25 frame, ada sekitar 64 menit video durasi video yang dihilangkan ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia metadatanya ya untuk CH17, 15, 11 dan sampai 1617.mp4. Bisa kita lihat di sini di bawahnya itu ada frame ya. Ini 98.000 ya. 750 frame dan frame rate-nya ya, laju frame-nya itu 25 frame per second atau 25 frame per detik. Tetapi pada analisa dia ya, di sini analisa frame ditemukan hanya 2.707 frame. Ya, berarti dia sengaja menghilangkan atau membuang frame-frame sebanyak 96.043 ya frame ya, atau sekitar 64 menit durasi video sengaja dihilangkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, karena kita lihat dari metadata dari file tersebut. Nah, ini salah satu cara bagaimana dia menghilangkan atau merekayasa video ya CCTV dengan menghilangkan durasi frame yang bisa jadi memuat kejadian-kejadian yang sangat penting pada kamera 17 ya. Ini merupakan tindakan dari merusak barang bukti digital atau digital evidence ya. Oke, poin berikutnya adalah rekayasa dimensi ya atau resolusi frame ya, dimensi frame atau resolusi frame ya dari FHD atau 1080p dengan dimensi 1920 lebar piksel, 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi menjadi 960H atau dengan dimensi 960 piksel lebar, 576 piksel tinggi ya. Nah, ini juga saya temukan pada BAP dari kedua saksi ahli tersebut ya. Nah, pada berita acara pemeriksaan lanjutan terhadap saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar terdapat poin pertanyaan 27, yaitu dapat ahli jelaskan apakah ada perbedaan kualitas gambar ataupun originalitas antara data yang diambil dari flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu dengan serial number sekian ya 1430 A7 A412 CAT dengan data yang diambil dari server CCTV secara langsung. Itu pertanyaannya pada BAP tersebut. Kemudian saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar menjawab, rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV, baik lewat sistem komputer atau server maupun lewat DVR, dapat disimpan pada removable media seperti misalnya flash disk dan hard disk eksternal.
yang mana rekaman hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di sistem CCTV ya, di sistem CCTV ya, dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut. Yang mana rekaman CCTV di dalam flash disk tersebut memiliki 8 bit depth ya dan 1920 pixel kali 1080 pixel untuk width dan height ya. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa seluruh kamera CCTV pada sistem CCTV di Cafe Olivier itu memiliki resolusi frame 1920 pixel untuk lebar dan 1080 pixel untuk tinggi ya. Ini kita dapatkan dari BAP-nya ya. Ini dia buktinya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini ya bahwa pada BAP-nya ya terbukti bahwa ukuran asli ya, ukuran frame asli dari video CCTV untuk semua CCTV karena dia pada sebuah sistem ya memiliki resolusi frame yang seragam yaitu 1920 pixel lebar dan 1080 pixel tinggi ya, dengan kedalaman bit 8 bit depth ini untuk satu kanal ya, karena dia RGB atau YUP ya, maka kedalaman bit untuk 3 kanal menjadi 24 ya, 2 kali 2, maka dia bisa mewakili sekitar mewakili atau merepresentasikan 2/24 bit ya, atau sekitar 6 juta sekian warna ya. Seharusnya berarti dengan sistem kamera CCTV yang full high definition seperti ini dengan kedalaman bit untuk RGB itu 24 bit, maka sistem CCTV yang ada pada Cafe Olivier itu merupakan sebuah sistem CCTV yang sangat-sangat bagus ya, dan karena bisa merepresentasikan warna yang 6 juta lebih ya warna. Jadi berdasarkan jawaban dari Muhammad Nur Al-Azhar tersebut, kita bisa cocokkan apakah dimensi atau resolusi frame dari video CCTV tersebut sesuai dengan jawabannya ya. Kita perhatikan bukti pada BAP-nya ya. Sementara pada yang tertera ya pada metadata dari CH2, dari CH3 ya, kamera 3, CH1 ya, kamera 9, CH09, CH07 dan CH07 untuk rentang waktu yang lain itu berukuran ya menjadi 960H ya, 960 pixel lebar dan 576 pixel tinggi ya. Jadi tidak sesuai dengan jawaban yang ada pada BAP tersebut. Jadi Muhammad Nur Al-Azhar di sini terbukti melakukan reduksi frame dengan cara mendownscaling video tersebut menjadi 960H ya, 960 kali 576. Inilah bukti yang tak terbantahkan bahwa saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar terbukti telah melakukan perusakan barang bukti digital atau digital evidence dengan mengurangi resolusi frame dari FHD ya, full high definition 1920 1080 menjadi standard definition 960H atau 960 pixel dikali 576. Inilah bukti pada BAP-nya ya. Saya tampilkan di sini. Ini untuk kanal 2 ya, 1355 sampai 1602. Di sini bisa diperhatikan bahwa width itu 960 pixel dan height 576 pixel ya, atau 960H. Bukti bahwa ia telah melakukan rekayasa dengan mereduksi frame. Ukuran frame menjadi 960 576 ya untuk kamera 2. Dan untuk kamera yang lain kita perhatikan di sini juga kamera 3 1555 sampai 1718. Di sini pada metadatanya juga terbukti bahwa lebar menjadi 960 pixel dan tinggi menjadi 576 pixel ya. Dari seharusnya 1920 pixel 1920 1080 ya. Oke, berikutnya pada kamera 1 juga
dia lakukan downscaling menjadi lebar 960 pixel dan tinggi 576 ya. Seharusnya 1980 dan 1960 1080 ya pixel. Oke, untuk CH7 juga seperti itu ya, lebar menjadi 960, tinggi menjadi 576 ya. Sama juga untuk kamera 7, dia juga lakukan rekayasa sehingga lebar menjadi 960, tinggi menjadi 576 ya. Oke, selanjutnya poin berikutnya ya, fakta berikutnya adalah hilangnya informasi 73% pada kamera CCTV 9 ya. Pada BAP saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar ya, untuk kamera 9 pada rentang 1659 sampai 1825 ya, dengan ekstensi MP4 dari kamera 9 ya, ditemukan bahwa lebar 960 576. Ya, ini untuk pukul 15.35 sampai 16.59 WIB. Tetapi pada BAP dari saksi ahli Christopher Harimanrianto halaman 11 untuk video CH9 1659 sampai 1825 ya. Ya. Kalau yang ini tadi 1535 sampai 1659 ya. Ukurannya adalah 960H, 960 576. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto ya, satu dipotong ini ya, mulai dari 1659 ya, kelanjutan dari video ini sampai 1825, itu ditemukan bahwa kamera tersebut memiliki lebar 1920 1080 atau 1080p ya, ukuran asli ya, FHD full high definition dengan laju frame 25. Sementara pada BAP dari Muhammad Nur Al-Azhar itu laju frame itu atau frame rate itu 10 ya, 10 frame per detik dengan ukuran 960 576 ya ini. Sementara pada berapa satu detik ya, selanjutnya itu langsung berubah menjadi laju frame 25 dan ukuran frame menjadi 1080p atau 1920 1080 ya. Jadi ini adalah bukti lain bahwa Muhammad Nur Al-Azhar itu melakukan rekayasa dengan mereduksi frame menjadi 960H atau 960 576 pixel ya. Jadi karena tidak mungkin itu tiba-tiba berubah dalam setelah dipotong langsung tepat di 59 itu ukuran frame itu langsung berubah menjadi 960 sebelumnya 960H, sesudahnya ya, sebelumnya 1535 1659 ukurannya 960H, setelahnya ya 1659 sampai 1825 WIB itu menjadi full high definition. Ini sangat tidak mungkin ya. Yang terjadi adalah akibat perbuatan dari Muhammad Nur Al-Azhar ya, melakukan rekayasa frame ya, atau dimensi atau resolusi frame ya. Kita lihat metadatanya ya. Kalau dari hitungan, sebelum kita lihat metadatanya ya, dari hitungan secara matematik, maka untuk kapasitas FHD yang seharusnya per frame untuk kamera 9 yaitu ini jumlah bitnya ya, 1920 dikali 1080, ini lebar 1080 tinggi 8 bit per pixel ya, terus dikali 3 kanal, maka ada sekitar 49 juta sekian bit per frame ya, atau sekitar 6,22 megabyte per frame. Tetapi karena Muhammad Nur Al-Azhar itu mereduksi frame menjadi standard definition 960 576, maka kapasitas per frame-nya menjadi 1,65 megabyte per frame. Jadi kalau kita hitung persentasenya ada 73% informasi yang hilang. Nah, informasi yang hilang inilah yang menyebabkan nanti akibat downscaling tersebut objek-objek itu menjadi kabur ya pada tiap frame gitu ya.
Jadi dengan demikian hilangnya informasi ini merupakan hilangnya keutuhan atau integritas data yang bisa menyebabkan distorsi atau penyimpangan informasi ya, yang menyebabkan secara visual itu menyebabkan kaburnya atau pixelated dari objek-objek pada tiap frame ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Muhammad Noor Al-Azhar. Nah, ini contoh ya, nanti kita praktekkan juga bagaimana yang 1920 itu menjadi 960576 ya. Ini sebelah sini itu 19 misalnya sebuah objek yang seharusnya berukuran 1920/80 setelah di downscaling itu menjadi 960576. Inilah akibatnya. Di sini masih ada fitur wajah, ya masih ada kontur kontur dari rambut ya. Begitu juga dengan baju. Di sini setelah di downscaling objek tersebut menjadi buram ya, atau bahasa anak mudanya burik ya. Tetapi di dalam image processing itu diistilahkan dengan blur atau pixelated ya. Ini akibatnya. Dampak dari 73% data hilang ya, menyebabkan objek-objek yang ada pada tiap frame itu menjadi kabur atau pixelated. Nah, ini dia buktinya yang tadi ya, CH09 1535 1659. Nah, ini pada BAP dari saksi ahli Muhammad Noor Al-Azhar ya. Lebar 960 pixel dan tinggi 576 pixel. Nah, pada BAP dari Muhammad Christopher Harimanrianto ini ya, 1659 1825 itu menjadi 1920/40 ya. Nah, inilah yang sebenarnya, ukuran sebenarnya, tetapi Muhammad Noor Al-Azhar melakukan reduksi frame ya, dengan motif untuk dengan maksud untuk membuat objek-objek kabur sehingga multi interpretatif, sehingga hakim tidak bisa melihat lagi objek-objek yang bisa dipersepsikan, sehingga ia menyandarkan kesimpulannya atau pengamatannya dari narasi dari Muhammad Noor Al-Azhar ya. Ya, ini 1920/80 pada waktu 1659 ya, 1825. Tetapi pada BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya, 1535 sampai 1659 pada kamera yang sama itu berukuran 960 pixel dan 576 ya. Kita harus minta pertanggungjawaban dari kedua saksi ahli ini ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Harusnya kita melaporkan bersama-sama kedua orang tersebut sehingga tidak lagi pada peradilan berikutnya tidak lagi kita temukan ahli ya dengan semena-mena ya melakukan atau merusak digital evidence sesuai dengan kepentingannya. Oke, selanjutnya poin berikutnya adalah ini kamera CCTV 7 ya, pada waktu yang sama tetapi memiliki dimensi frame yang berbeda. Ini bukti yang paling frontal dan brutal dan bahkan yang sangat susah untuk dibantah oleh kedua saksi ahli tersebut ya, di mana mereka terbukti di sini secara frontal, secara tak terbantahkan bagaimana mereka melakukan rekayasa frame ya. Oke, di sini kamera 7, CCTV 7 memuat kejadian-kejadian kunci yang dituduhkan, di mana Jessica Kumala Wongso seperti memindahkan paper bag untuk menutupi gelas kopi, memindahkan kembali paper bag ke belakang kursi, mengambil sesuatu dari dalam tas yang diduga sianida, dan menaruhkan sesuatu ke dalam gelas. Pada kamera CCTV 7 ini memuat kejadian kunci ya, di mana Mirna Salihin seperti mengocok gelas kopi dan meminumnya ya. Pada BAP dari saksi ahli Christopher Harimanrianto pada halaman 12 tentang file video CH7 1557 1717.mp4 ya. Artinya kamera 7 pada rentang waktu 1557 sampai 1717 WIP gitu ya. Ditemukan bahwa kamera 7 memiliki lebar 1920 pixel dan tinggi 1080 pixel atau dikenal dengan 1080p ya, full high definition dengan laju frame 25.
Namun, pada BAP saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar tentang file video yang sama ya, CH7 1557 sampai 1717 .mp4 ya, ditemukan bahwa kamera tersebut itu memiliki lebar 960 dan tinggi 576 atau 960H dengan laju frame tidak tertera pada metadata. Ini membuktikan bahwa kamera 7 pada waktu yang sama memiliki resolusi frame yang berbeda. Jadi tidak dapat disangka lagi bahwa saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar secara nyata dan terang benderang mengurangi dimensi frame dari 1920 1080 piksel menjadi 960 576 piksel. Jadi inilah yang yang sangat miris ya, sangat disayangkan ya, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Seharusnya kamera 7 ini adalah kamera inti atau kamera mahkota yang seharusnya menganalisa pergerakan-pergerakan penting ya, kejadian-kejadian penting di meja 54. Justru dia menurunkan resolusi frame. Inilah yang sangat disayangkan bagi seorang ahli yang seharusnya dia mempertahankan resolusi dan informasi pada video, justru dia turunkan sehingga 73% informasi hilang yang menyebabkan pergerakan-pergerakan objek pada kamera 7 menjadi pixelated dan kabur jadi multi interpretatif, sehingga hakim pun terpaksa ya, karena matanya tidak bisa melihat ya pergerakan yang abstrak tersebut, sehingga ia hanya percaya pada karangan cerita, narasi cerita yang dibuat-buat oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Ini sebenarnya tindakan-tindakan yang sangat fatal. Seharusnya perbuatan ini harus adalah perbuatan kriminal ya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi seorang ahli forensik digital ya. Jadi seharusnya dengan bukti yang tidak terbantahkan ini, kita harus buat cerah ya saksi ahli tersebut ya, agar tidak lagi terulang kejadian yang sama di peradilan kita ya, peradilan sesat tersebut. Oke, itulah poin tersebut ya. Ini bukti BAP-nya ya. Di sini pada pada BAP dari saksi ahli Christopher Harimanrianto ya, ukuran awalnya 1920/80 ya untuk full high definition untuk kamera 7 ya, CH7 1557 ya. Nah, ini dia. Terus ini dia pada BAP dari Muhammad Nur Al-Azhar ya, CH7 1557 sampai 1717. Ini lebarnya 960 piksel dan tinggi 576. Jadi ini kamera yang sama pada rentang waktu yang sama tetapi resolusi frame yang berbeda ya. Ini adalah bukti yang sangat fatal ya, yang tidak bisa lagi dibantah oleh saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar bahwa dia melakukan rekayasa dimensi frame ya menjadi standard definition atau 960H ya, masih dalam kategori standard definition. Oke, itulah ya, sangat disayangkan ya. Kemudian poin berikutnya adalah reduksi resolusi frame justru dilakukan ya oleh Christopher Harimanrianto saat analisa warna kopi pada gelas. Jadi bisa dipastikan ya, karena 73% informasi hilang, maka analisa warna kopi pada gelas yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto itu menjadi tidak sah atau tidak valid ya. Di sini pada BAP ya dijelaskan pada halaman 7 didapatkan bahwa metadata dari file video CH9 1535 sampai 1659 menyatakan bahwa resolusi frame justru 960/576 dengan frame rate 10 frame per detik. Sementara metadata dari file video CH9 1659 sampai 1825
MP4 pada halaman 9 menyatakan bahwa frame rate 25 ya dengan ukuran 1920 1080. Bayangkan pada kamera yang sama dalam selisih kurang dari 1 menit bahkan 1 detik ya, resolusi frame berubah dari FHD Full High Definition menjadi Standard Definition. Jadi pada kamera tersebut ya justru dilakukan pembandingan warna kopi pada gelas oleh Christopher Hariman Rianto ya. Hariman Rianto justru ia melakukan rekayasa dengan menurunkan resolusi frame dari 1920 1080 menjadi 96 960 576 ya. Jadi bayangkan hasil dari analisa warna kopi dilakukan pada ketika ia juga melakukan reduksi frame. Jadi 73% data yang hilang menyebabkan analisa tersebut menjadi tidak valid. Ini buktinya ya, di BAP-nya ya 960 576 ketika ia melakukan analisa warna kopi di gelas di meja 54 ya, dia lakukan rekayasa 9560 576. Saya pikir di sini dia melakukan rekayasa warna kopi ya, pada gelas sehingga dicocok-cocokkan dengan warna kopi yang dieksperimenkan oleh apa namanya dicocokkan dengan hasil dari Imadi Gelgel ya untuk apa namanya perbandingan kopi ya dia lakukan ini maksudnya seperti itu saya kira. Nah, ini dia BAP-nya ya untuk kamera 9 1920 1080 yang asli. Ukuran atau dimensi yang asli. Kemudian rekayasa juga dilakukan dengan reduksi resolusi frame saat analisa sedotan atau pengaduk dilakukan oleh saksi ahli Christopher Hariman Rianto ya. Pada BAP Christopher Hariman Rianto pada halaman 1 didapatkan bahwa metadata dari file video CH7 1717 sampai 1839.mp4 menyatakan bahwa resolusi frame adalah standard definition yaitu 960 576 dengan frame rate 10 ya. 10 frame per detik. Sementara Pak dari metadata pada file video 17 CH7 1557 sampai 1717 ya. Sebelum 1717 pada halaman 12 menyatakan bahwa resolusi frame adalah 1920 1080 dengan frame rate 25 frame per detik. Bayangkan pada kamera CCTV yang sama dalam selisih kurang dari 1 menit, resolusi frame tiba-tiba berubah dari full high definition menjadi standard definition ya. Jadi di sini Christopher Hariman Rianto juga melakukan rekayasa dengan mereduksi atau melakukan downscaling dari full high definition menjadi standard definition. Padahal saat itu dilakukan ia sedang melakukan analisa sedotan ya atau pengaduk. Jadi justru pada saat itu Christopher Hariman Rianto melakukan rekayasa dengan menurunkan resolusi frame dari 1920 1080 menjadi 960 576 ya. Ini sangat keterlaluan ya. Justru dia ketika melakukan melakukan analisa sedotan dia justru menghilangkan informasi 73% ya. Jadi bisa dipastikan bahwa hasil dari analisa sedotan yang dilakukan oleh Christopher Hariman Rianto menjadi tidak valid atau tidak tepat ya. Ini buktinya BAP dari Christopher Hariman Rianto ya CH7 17 sampai 1839 itu resolusinya adalah 960 576 ya. Kemudian pada BAP Christopher Hariman Rianto juga didapati ini 715 ya CH7 1557 sampai 1717 ini full high definition ya 1920 width height-nya itu 1080 ya. Jadi dia lakukan rekayasa. Oke, kemudian Christopher Hariman Rianto juga merekayasa video CCTV dengan mereduksi dimensi frame untuk kanal-kanal yang lainnya ya.
Untuk kamera 1 ya, CH1 1546, CH2 juga 1602 sampai 1816, dan CH3 1555 sampai 1718 ya. Nah, ini dia buktinya ini. Ini dia CH1 ya 96576, ini CH2 96576, dan CH3 juga 96576 ya, karena dari BAP Muhammad Nur Al-Azhar kita dapatkan informasi bahwa dimensi asli dari resolusi frame ya adalah 1920 1080 ya, atau full high definition. Di sini juga terbukti bahwa Christopher Harimanrianto itu melakukan rekayasa pada kamera-kamera lainnya, pada video CCTV lainnya ya. Oke, di sini poin lainnya adalah bahwa folder CCTV 15 dan 16 mengalami modifikasi saat sidang Jessica sedang berlangsung ya, ketika pada saat itu jaksa atau melalui operatornya memutarkan video CCTV. Di situ saya dapatkan screenshot di mana CCTV 15 dan 16 itu ditambahkan ya. Oke, kita lihat pada persidangan ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa ya, ini judulnya pada menit ini ya, waktu tayang 37:40 ya. Kita coba dulu ini, ntar saya pause dulu. Ya, kita dengarkan dulu ya dan lihat buktinya ya di situ. 3:37:40 ya, dengan judul video Kompas TV ya, full tajam jaksa cecar Jessica di sidang kasus kopi sianida ya. Kita perhatikan. Oke, sebelumnya ya bisa kita perhatikan bahwa jaksa pun ya menggunakan video yang telah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa pada tanggal 28 September 2016. Dapat diperhatikan di sini, ini adalah tayangan dari atau footage yang ditangkap dari kamera 9 ya. Ini cuma 9 meter, mungkin hanya 5 meter ya, 5 meter dari kamera 9. Bayangkan dengan jenis kamera yang full high definition 1920 1080 dengan kedalaman bit 8 bit per kanal itu, ini kalau dengan resolusi seperti itu tidak mungkin berbayang seperti ini ya, kabur, berbayang, lihat tepi-tepinya ini ya berbayang, dan apa namanya, artefaknya ini kasar ya, pixelated. Maka kita bisa pastikan bahwa jaksa pun ketika menayangkan video CCTV adalah hasil dari rekayasa dari Muhammad Nur Al-Azhar ya, karena kalau menggunakan full high definition ini dengan jarak 5 meter, bahkan 10 meter, bahkan 20 meter juga masih tajam dan tidak berbayang seperti ini. Ini bisa diperhatikan bahwa kita telah melihat bahwa yaitu jaksa pun menggunakan video CCTV yang telah direkayasa ketika menanyai atau mencecar Jessica ketika ia dihadirkan sebagai terdakwa ya. Itu kita bisa perhatikan jenis kualitas dari videonya. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini bisa kita perhatikan ya. Saya telah jelaskan ini. Nah, ini bisa kita perhatikan.
bahwa file CCTV ya, file folder, lihat, perhatikan bahwa folder CCTV 1 sampai 9 dan 17 dan 18 itu date modified-nya adalah tanggal 12 Januari 2016 ini ya. Ya, di sini, dan CCTV mulai 1 sampai 9 dan CCTV 7 dan 18 itu date modified-nya adalah tanggal 12 bulan Januari 2016. Sementara bisa kita perhatikan bahwa CCTV 15 ya, folder CCTV 15 dan 16 itu date modified adalah bulan Juli ya. Untuk CCTV 15 Juli 21 ya, 21 Juli 2016, dan CCTV 16 adalah 26 Juli 2016. Artinya apa? Bahwa jika kita perhatikan sidang dimulai adalah tanggal 15 Juni 2016 ya, sidang dimulai ya 15 Juni 2016. Artinya CCTV 15 dan 16 itu ditambahkan atau diubah atau diedit itu ketika sidang sedang berlangsung ya. Jadi yaitu bulan Juli tanggal 21 2016 dan tanggal 26 Juli 2016. Jadi ini artinya bahwa flash disk sebagai barang bukti itu mengalami perubahan, modifikasi atau rekayasa ketika sidang sedang berlangsung, dan perubahan tersebut ya tidak diberitahukan kepada hakim maupun pengacara atau di depan persidangan ya. Jadi itulah makanya saya buat judulnya seperti ini ya, poinnya. Jadi CCTV 15 ya, folder CCTV 15 dan 16 di sini ditambahkan ya ke dalam flash disk, atau folder tersebut mengalami perubahan atau modifikasi itu ketika sidang sedang berlangsung, yaitu bulan Juli 2016 ya, tanggal 21 dan 26. Sementara sidang dimulai 15 Juni 2016 ya. Saya kira jadi ini menandakan bahwa integritas atau keutuhan data pada barang bukti flash disk ya, barang bukti digital, menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan ya. Ini dia keterangan saya ya. Oke, setelah itu poin berikutnya adalah flash disk yang memuat jumlah folder CCTV yang berbeda ya. Nah, ini juga fakta berikutnya ya. Saat saksi fakta Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan di persidangan pada tanggal 20 Juli, ini pada tanggal 20 Juli 2016, seperti ditayangkan pada YouTube Kompas dengan judul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso pada menit 52.08 dengan link seperti ini ya. Coba saya buka dulu. Ini adalah video ya, ketika saksi fakta Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta ya di depan persidangan, di mana jaksa menayangkan video ya, footage CCTV juga yang merupakan hasil rekayasa dari saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Bisa diperhatikan bahwa dari kamera 9 juga ini videonya sangat kabur ya. Seharusnya dengan resolusi 1920 1080 kita dapatkan footage yang sangat tajam ya, tidak kabur dan blurry dan pixelated seperti ini. Oke, kita lihat untuk 52 menit 52.08 ya. Nah, ini dia. Bisa diperhatikan di sini ya, memang agak kabur, tetapi saya perhatikan di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi hanya ada 11 folder ya. Jadi pada tanggal pada tanggal 20 Juli ya,
2016 ketika saksi fakta Marlon Navitupulu dan Agus Triyono dihadirkan di persidangan, bisa kita lihat bahwa isi dari barang bukti itu hanya 11 folder ya, di mana CCTV 15 dan CCTV 16 tidak ada ya. Jadi ini dia. Ya, CCTV 15 dan 16 tidak ada, ini 1 sampai 9. Terus di sini 17 dan 18 langsung ya. Saya screenshot di sini ya. Jadi CCTV 15 dan 16 itu tidak ada. Sementara ini tanggal 20 Juli 2016. Sementara pada tanggal 28 September 2016 ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa, itu isi flash disk adalah 13 folder ya. Di mana CCTV 15 16 ditambahkan atau diedit atau dimodifikasi pada bulan Juli tanggal 21 dan 26 2016 ya. Jadi isi dari barang bukti itu ya, isi dari flash disk sebagai barang bukti digital ya, pada tanggal 20 Juli itu isinya 11 folder, di mana folder CCTV 15 dan 16 tidak ada, tetapi pada tanggal 28 September 2016 isi folder menjadi 13 ya, di mana folder CCTV 15 dan 16 itu ada. Jadi bisa dibayangkan ya bahwa isi dari flash disk sebagai barang bukti itu berubah seiring dengan perjalanan waktu persidangan ya. Jadi isinya berubah-ubah tanpa diketahui oleh hakim maupun pengacara dan persidangan ya. Nah, inilah menandakan bahwa isi dari barang bukti itu tidak lagi steril dan tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan keutuhannya atau keotentikannya. Oke, poin berikutnya adalah di sini adalah bukti di mana para saksi ahli yang dihadirkan di persidangan menggunakan video CCTV rekayasa